Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Navita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, tentunya bagi Anda penikmat kopi tentu menarik berbicara mengenai kopi, hal-hal yang terkait dari mungkin pengolahan atau proses penanaman, pembibitan, panen, pasca panen sampai ke kopi itu bisa dinikmati. Nah, terkait berbicara mengenai kopi telah hadir di studio podcast kami Bapak Sidik Hanafi SPMSC. Pak Sidik ini merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan berbicara banyak mengenai kopi Robusta Sumatera Selatan. Langsung saja kita sapa Pak Sidik. Selamat datang Pak Sidik di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang, terima kasih Ibu Erni dan terima kasih Pak Litbang Novda yang telah mengundang kami dalam acara podcast pada kesempatan kali ini. Dan saya terima kasih juga kepada teman-teman di BRIN, di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang juga mensupport saya dan sekarang saya di sana untuk mengembangkan karir peneliti saya. Baik, terkait dengan inovasinya ya Pak ya, yang terkait dengan kopi nih, apa sih Pak peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi Robusta ini melalui petik merah? Apa spesifiknya atau apa yang lebih apa ya namanya inovasinya sehingga kita harus petik merah nih? Enggak yang petik yang apa macam-macam atau petik yang semuanya gitu. Ya, oke. Jadi begini Bu Erni, jadi Sumsel ini kan penghasil kopi terbesar di Indonesia. Sumsel itu BPS terakhir 2021 itu merilis penyumbang kopi 26%. Baru Lampung itu 15%. Selebihnya itu provinsi-provinsi yang lain. Baik. Sementara kopi kita ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat yang terutama di panen dan pasca panennya itu petiknya asal tuwo kalau kata kita di sini kan. Lagi jinguan tuwo sudah kita ambil panen. Semua gitu ya. Ret, jemur sudah dimiling, digiling, ambil bijinya tanpa disortir jual ke toke, ke tengkulak. Gitu, baik. Itu kan harganya rendah. Rendah, baik. Nah, kita ini sebenarnya petik merah itu hanya salah satu cara untuk meningkatkan kualitas. Sehingga ketika kita kualitasnya itu bagus, ya harga juga pasti akan meningkat. mendapatkan bagus gitu kan. Ada beberapa cara panen. Ya. Nah, terutama untuk sekedar petik merah, petani kita ini nggak mampu, bukan nggak mampu ya, tidak bisa melakukan karena banyak faktor. Sumber daya manusia ya, Pak ya. Banyak faktor, mungkin karena penguasaan lahannya juga luas sehingga nggak cukup waktunya untuk memetik merah-merah itu ya. Cuman ketika kita kasih penjelasan ke mitra binaan petani, mereka mau gitu kan. Ketika kita kasih disparitas harga lebih tinggi, gitu, harga lebih tinggi, dan kita linkkan dengan pembeli-pembeli kopi, buyer kopi yang lokal terutama ya, gitu. Karena kalau untuk ekspor kita aja belum berani memenuhi kuota ekspor itu. Untuk yang green bean petik merah, gitu. Jadi dengan petik merah kualitas akan bagus dan harga juga lebih mahal. Gitu. Nilai tambahnya di situ. Kualitasnya bagus dan harga lebih mahal. Kalau perbandingannya kalau tahun kemarin ya itu 18.000 20.000, petik merah itu di harga 30.000. Kemudian kalau hari ini agak mahal sebenarnya. Di pasar lokal aja yang kopi green bean petik asal tuwo atau kami nyebutnya pelangi lah biar bahasanya lebih halus ya. Itu 25.000. Di green bean yang petik merah itu paling murah 35 bahkan 40 beberapa petani karena memang saat ini juga harga juga lagi naik. Harga kopi itu naik, pasaran lokal tuh naik. Karena faktor supply demand ya. Jadi
kemaraunya basah, banyak hujan, banyak penyakit, jemur kopinya juga kena jamur segala macam, kualitas turun, buah juga nggak banyak, sehingga suplainya sedikit, sementara permintaan itu tinggi ya? Meningkat terus. Permintaan tetap saja mesti akan mahal, karena orang akan nyari kan, apalagi permintaan konsumsi kopi kita di BPS juga dirilis, konsumsi kopi kita itu juga meningkat. 5 tahun terakhir itu meningkat terus. Konsumsi lokal ya, belum yang untuk kebutuhan ekspor. Itu begitu. Nah, untuk petik merah sendiri kan tadi dibilang bahwa petani-petani itu kurang mampu ya untuk memetik karena mungkin kurangnya sumber daya pekerjanya gitu, sumber daya manusianya. Nah, dalam hal ini ketika kita mendapatkan petik merah, apakah pangsa pasarnya itu berbeda dengan yang orang petik galo-galo gitu, petik semuanya gitu. Apakah dia berbeda atau tetap sama? Berbeda. Karena kalau jualnya ke toko yang sama ya dihargai sama. Makanya kita ekspansikan pasar, kita akseskan pasar. Karena saya juga terlibat di pegiat kopi, di Asosiasi Kopi Indonesia juga. Kemudian di situ ada bertemulah dengan cepat ya banyak pihak sehingga bisa saling menawarkan, gitu kan, sehingga rantai itu juga terpotong dan petani yang sekarang dengan era digital ini kan bisa langsung bertemu dengan pembeli, betul. Sehingga pembeli juga bisa dapat harga miring, kemudian petani juga bisa mendapat harga lebih. Jelas berbeda untuk pasarnya. Gitu ya. Nah itu ketika kita mendapatkan pasar yang berbeda gini Pak Sidik ya, tentunya harganya juga berbeda. Nah ini orang-orang yang berbeda ini special person lah kalau kita bilangnya, tentunya dia juga akan memproduksinya dengan cara yang berbeda. Apakah kalau penikmat kopi itu cita rasa ya mungkin ya berbeda antara kopi merah yang betul-betul merah atau dengan kopi yang petik galo tadi? Ya, cita rasa jelas berbeda, gitu kan. Karena kopi itu di dalam proses pengeringan itu dia mengikat sesuatu yang ada di sekelilingnya. Kalau kita sudah petiknya asal, jemurnya di lantai atau di aspal, kepelides mobil dan sebagainya, ada kotoran kambing dan sebagainya, itu kan cita rasanya jelas berbeda. Karena di proses petik merah ini prosesnya natural. Proses natural itu kita petik merah, kita sortir, kita rambang pakai air, yang mengambang itu dibuang. Jadi diambil yang berisi, kemudian baru dijemur. Jemurnya pun tidak langsung matahari. Ada yang langsung matahari, ada yang memakai sungkup lah, kayak greenhouse gitu ya. Kemudian ada rak di dalam. Itu paling enggak 10 hari baru kering, tapi bisa dibolak-balik dan itu juga tidak keluar masuk, tidak ditutup. Apalagi ini musim kemarau-nya kan basah. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petani ketika penjemuran juga mengakibatkan rusak kualitas kopi itu. Misalnya sudah petik asal, dikumpulin, tidak langsung dikeringkan, sehingga di situ akan lembab, tumbuh jamur dan sebagainya. Nah, bahkan jamur-jamur itu juga akan merusak cita rasa dan gitu ya. Gitu. Jadi dengan proses petik merah ini kualitas kopi jadi bagus, kemudian mendapatkan harga lebih mahal. Akhirnya kita pendekatan ke petani, ya sebagian petani masih melakukan yang petik asal tadi, tapi petani-petani sudah mulai mau mengadopsi ya. Jadi ini sifat inovasinya ini kita mendiseminasikan, mendiseminasikan bagaimana yang dimintai pasar, yang dimintai oleh konsumen dan sebagainya, bahwa kualitas begini, cita rasa begini, harga lebih mahal, sehingga ada nilai tambah di kopi itu. Begitu. Dari segi petaninya sendiri gitu Pak, kan tadi udah kekurangan tenaga lah istilahnya untuk memetik merah-merah itu tadi kan Pak. Ada nggak sih misalnya penolakan atau udahlah ini pokoknya petik aja semua gitu ya, nanti harga ini aja gitu, atau petaninya juga antusias gitu Pak milih-milih karena kan dia ada kelas harga lah istilahnya yang bagus, yang mahal gitu. Jadi gimana dengan antusias petaninya sendiri Pak? Sebenarnya antusiasme petani itu bagus di kita itu. Cuman karena faktor kekurangan tenaga panen ya. Karena ketika panen raya di bulan Juni, Juli itu panen raya,
Misalnya satu keluarga tani di perkebunan kopi, dia bisa punya 2 tempat, sehektar atau 2 hektar. Sehingga itu harus dipanen serempak. Betul. Itu. Sehingga untuk ke petik merah itu mereka nggak kekurangan tenaga, nggak mampu. Bukan nggak mau, tapi nggak mampu. Betul. Gitu. Mereka mau menginginkan itu, cuman karena nggak mampu faktor tenaga kerja tadi. Sehingga ya sudah, petik merah dikumpulin, jemur, kering, giling, jual kan gitu. Satu sisi petani kan juga butuh cepat dapat duit, praktis gitu kan. Walaupun di beberapa petani sudah banyak memulai dengan keterbukaan informasi dan sebagainya, bisa jual langsung ke konsumen yang tidak kenal pun mereka percaya bisa jual gitu kan. Itu juga akhirnya jalan tengahnya pilih merah. Kita petik, kita sortir, pilih merah. Jadi pilih yang merah. Pelangi ya biarlah pelangi gitu kan. Gitu. Kemudian yang petik merah kita proses sesuai dengan proses petik merah tadi, ada natural gitu kan. Selama ini masih banyak yang natural. Untuk yang proses yang lain baru 1-2. Tapi itu sudah dilakukan inovasi itu. Dengan honey, dengan full wash, semi full wash, dengan winey dan sebagainya itu sudah dilakukan. Cuman masih skala kecil. Yang sudah mulai perlahan-lahan menerapkan inovasi-inovasi untuk petik merah itu yang proses natural. Dan itu sudah dimulai dan pasar sudah terbentuk. Itu gitu. Jadi orang sudah penikmat kopi juga, bangsa pasar juga sudah pinter gitu ya. Artinya dia memilih yang petik merah supaya cita rasanya lebih kuat dan lebih enak gitu juga. Nilai jualnya juga lebih tinggi gitu Pak ya. Nah, untuk petani sendiri Pak, keuntungannya yang secara langsung didapat tuh apa ya? Yang jelas harga lebih mahal dibanding green bean yang petik pelangi, petik asal. Ya tadi saya sampaikan, tahun ini petik asal itu green bean di tingkat petani di Tengkulak dibeli harga 25.000 per kilo. Sementara yang green bean petik merah itu sudah 40. 35 sudah nggak dikasih lagi karena ini sudah lewat panennya. Mungkin pas panen kemarin 35. Waktu panen raya. Iya, ini kan sudah mau habis buahnya. Udah mau habis. Nah, makanya sebagian petani juga kita sarankan untuk yang green bean-nya itu petik merah dengan proses natural tadi, tunda jual. Gitu. Yang panen raya ya jual yang pelangi lah gitu kan untuk beli kebutuhan. Sehingga akan lebih optimal dapat disparitas harga lebih tinggi yang jelas. Kalau ditunda jual dia ada itu nggak sih Pak? Ada apa sih namanya ya? Proses dia mungkin busuk atau apa kalau gitu. Keringnya 12% kadar airnya nggak akan busuk ya. Karena dia udah kering. Dan petani juga menyimpan kopi biasanya masih gabah. Maksudnya masih proses kering, belum digiling. Gitu. Dan sebenarnya secara kualitas juga lebih bagus. Pembeli kopi juga senang ketika membeli kopi yang simpenan gitu kan. Maksudnya disimpan gitu loh, bukan simpenan tuh yang lain ya. Artinya yang memang petik tahun ini tidak langsung dijual. Jualnya disimpan dulu gitu ya. Disimpan dulu. Itu kadar airnya juga akan lebih rendah. Pembeli juga senang kan begitu. Sudah kering, di setengah kering gitu ya. Kering banget gitu kan. Kering batu lah gitu. Tinggal di roasting gitu ya. Iya, nanti untuk di roasting gitu. Nah, untuk pangsa pasarnya sendiri Kak Pak ya gitu. Menjanjikan sekali Kak dengan kopi petik merah ini. Kopi itu tidak akan pernah mati. Kopi itu diminati di seluruh dunia, Bu. Dan konsumsi kopi kita nasional dan lokal itu semakin meningkat. Ibu lihatlah di Palembang ini, bahkan di kota-kota kecil kabupaten sudah muncul kafe-kafe yang menyediakan kopi berkualitas. Dan itu bagi pelaku usaha, bagi kita pegiat kopi, itu juga sarana mengedukasi ke pelanggan bahwa paling tidak bisa membedakan lah rasanya ya. Minum kopi yang petik merah sama yang enggak itu bisa membedakan. Kalau penikmat kopi pasti tahu. Iya. Baik. Kendala-kendala Pak selama ini dalam melaksanakan atau mengedukasi petani-petani ini? Kalau kendala-kendala tadi petani belum bisa full untuk melakukan petik merah dan diproses secara natural. Karena faktor keterbatasan tenaga mereka gitu kan. Itu aja sih sebenarnya kendala-kendalanya.
Kalau yang lain kurasa tidak ada. Karena petani itu mau untuk berubah, mau mengadopsi inovasi-inovasi yang ditawarkan para inovator untuk meningkatkan nilai tambah dan hasil tadi. Karena ngerasa saya akan dapat harga lebih mahal. Gitu kan. Jadi gampang mengedukasinya ketika berbicara mengenai uang. Iya, karena pendekatannya harga itu kan. Harga, betul. Kayak gitu. Jadi orang sudah berpikir, oh kalau kita perlakuannya seperti ini, dia akan harganya berbeda. Iya, gitu. Itu petani apapun mau. Maunya. Apalagi kalau sampai kontrak. Sudah ada apa namanya perjanjian gitu ya, bahwa kita akan membeli gitu ya. Baik. Paling tidak perjanjian membeli. Kalau perjanjian kuota mereka nggak mampu. Nggak berani. Karena itu ya, karena apa namanya tidak bisa mencukupi ya Pak. Iya, nggak bisa mencukupi karena merasa saya nggak mampu untuk memenuhi kuota Bapak misalnya. Bisa nggak saya pesen 2 ton untuk petik merah? Wah nggak mampu Pak, nggak bisa. Gitu kan. Kayak gitu contohnya. Harapan kedepannya Pak terhadap apa namanya inovasi ini Pak? Inovasi-inovasi dalam kopi ini terutama di panen dan pasca panen bisa lebih masif ke petani. Sehingga output dari green bean itu bisa meningkat dan itu juga petani akhirnya menjadi punya posisi tawar untuk menawarkan harga ke pembeli, ke buyer ya gitu sehingga petani akan mendapatkan harga lebih tinggi dan akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, tentunya petani akan sejahtera kan begitu. Ini berapa nih dijual Pak? Itu kalau ngecer tertinggi 1/4 25.000. Jadi 1 kilo bubuk sama dengan roast bean itu sama. Roast bean kan belum digiling. Ya. Jadi nanti kalau Bapak punya, Ibu punya gilingan sendiri, rumah giling sendiri, itu harganya per kilo 100.000. Ya, ini ada masing-masing, ada bean, coarse, medium, fine, light, medium dark. Itu maksudnya apa? Warnanya gitu ya? Yang sebelah sini itu tingkat roasting. Oh, tingkat roasting. Roasting itu medium, light itu terang. Ya. Kemudian medium itu agak coklatnya coklat medium lah. Medium to dark itu agak gosong sedikit. Agak gosong sedikit. Nah, kalau dark itu gosong. Biasanya kalau yang manis itu yang mana sih Pak? Yang medium apa yang medium dark atau dark? Manis itu yang medium biasanya. Light to medium. Itu manis-manisnya muncul, tapi masih ada buah-buahnya lah ya. Lebih dominan ke kopi yang Arabica. Gitu. Arabica. Kalau yang sebelah sini itu tingkat green zest. Green zest. Jadi bean itu ya roast bean. Kemudian corsa itu kasar. Kemudian medium itu nggak terlalu lembut. Fine itu lembut. Nah, masing-masing itu kan menyesuaikan kebutuhan penyeduh. Betul. Kalau mau ditubruk yang mana? Kalau untuk hybrid coffee yang mana? Kalau yang untuk V60 yang mana? Itu menyesuaikan untuk kebutuhan menyeduh kopi tingkat green zest-nya tadi. Besaran untuk tepungnya tadi kan, krisisnya tadi. Itu gitu. Ucapan terima kasih Pak kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dan mungkin membantu tim dalam aplikasi atau implementasi dari inovasi ini. Silakan Pak. Saya ucapkan terima kasih terutama ke Balitbang Novda yang telah mengundang kami dalam podcast ini sehingga semakin memberikan diseminasi penyebaran informasi terutama inovasi dalam panen dan pasca panen kopi petik merah dan juga dengan Badan Riset Inovasi Nasional terutama untuk Pusat Riset Ekonomi Dagu dan Sirkular dan juga teman-teman pegiat kopi Sumatera Selatan terutama teman-teman di grup Stasiun Kopi Batu Raja. Kita akan selalu melakukan inovasi untuk kopi sehingga mendapatkan kualitas kopi yang bagus dan petani juga akan berdampak dapatkan keuntungan lebih dan sejahtera. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Siddiq Hanafi, SPMSC dengan inovasinya peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi Robusta Sumsel melalui kopi petik merah. Mudah-mudahan dengan adanya inovasi ini Pak inovator terus memberikan yang terbaik yang bisa inovasinya sehingga bisa meningkatkan nilai jual dari kopi-kopi di Sumatera Selatan dan pada akhirnya juga meningkatkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat like, subscribe, and comment di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami di YouTube podcast kami setiap hari dan sampai jumpa. Salam inovasi.